Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Utama Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 55, nama Andi Talita Miranda Masti, STB 4413, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview mengenai analisis komunikasi interpersonal dalam video podcast antara Boris Bokir dan juga Habib Hussein Jafar. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah keterampilan komunikasi antar pribadi dengan dosen pengampu Bapak Wido Cepakawari, MPA. Dalam video ini, saya juga akan menjelaskan mengenai materi-materi yang telah saya pelajari pada semester ini. Dimulai dengan materi interpersonal communication. Interpersonal communication itu sendiri ialah proses pertukaran informasi, ide, dan perasaan antara dua orang atau lebih melalui metode verbal dan non-verbal. Interpersonal communication bukan hanya tentang apa yang sebenarnya dikatakan atau bahasa yang digunakan saja, tetapi bagaimana hal itu dapat diucapkan dan juga pesan non-verbal yang akan dikirim melalui nada suara, gerak-gerik tubuh, dan juga bahasa tubuh. Menurut R. Wayne Pace, komunikasi antar pribadi atau yang disebut komunikasi interpersonal adalah proses komunikasi antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Ini memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komunikasi ialah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami atau tersampaikan. Kata komunikasi sendiri berasal dari bahasa Latin atau yaitu communicatus, artinya berbagi atau menjadi milik bersama, mengacu pada upaya yang bertujuan untuk mencapai kebersamaan. Dalam komunikasi interpersonal ini sendiri, setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Setelah penjelasan awal tentang interpersonal communication ini, mari kita lihat contoh-contoh klip dari podcast Boris Bokir dan juga Habib Hussein Jafar. Dalam salah satu cuplikan podcast ini dapat dilihat bagaimana proses obrolan dari Habib Hussein Jafar dan juga Boris Bokir. Dapat dilihat juga bagaimana Boris Bokir mencoba mengulik mengapa Habib Hussein dipanggil sebagai Habib Industri. Iya, saya sering dipanggilnya Habib Industri. Habib Industri. Iya. Habib Industri. Kenapa dipanggil Habib Industri? Iya, karena saya kan alhamdulillah sekarang di TV, Pak, ya. Dan ternyata enak, Pak. Jokesnya nggak perlu tebel, Pak, di sana. Oh, tipis aja sudah ger. Iya, misalnya saya ditanya ya, di dalam Islam itu bisa nggak sih orang tua yang durhaka kepada anak? Bisa, kata saya. Kalau anak yang durhaka kepada orang tua namanya malin kundang. Betul. Bisa juga orang tua yang durhaka kepada anak namanya kundan maling. Materi selanjutnya setelah interpersonal communication, saya akan membahas mengenai pesan emosi. Pesan emosi itu sendiri dipengaruhi oleh tubuh, pikiran, dan juga budaya. Jika tubuh itu, reaksi tubuh adalah aspek yang paling jelas terlihat bagaimana emosional, karena kita dapat mengamatinya dengan mudah. Lalu selanjutnya itu ialah pikiran. Evaluasi mengenai pikiran Anda tentang apa yang terjadi memiliki pengaruh yang lebih besar pada perasaan Anda daripada apa yang sebenarnya terjadi. Lalu yang terakhir ialah budaya. Konteks budaya tempat Anda dibesarkan atau budaya tempat Anda hidup memberi Anda kerangka kerja untuk mengekspresikan perasaan dan menafsirkan emosi orang lain. Jadi dari cuplikan setelah ini akan disaksikan mengenai beberapa cuplikan mengenai bagaimana pesan emosi yang terdapat dalam podcast Habib Jafar dan juga Boris Bokir. Dalam beberapa cuplikan yang akan segera Anda lihat dapat dilihat bagaimana pesan emosi yang disampaikan oleh Boris Bokir dalam podcast ini. Kok ada ya? Iya, gimana? Kok ada ya? Islam itu dua ya, Pak, ya. Betul. Intinya yang pertama. Kok saya betul? Iya, kok saya Seolah-olah betul. tahu ya? Iya. Iya. Anda Baik, selanjutnya ke materi yang selanjutnya yaitu materi mendengarkan. Menurut saya dari
podcast Boris Bokir dan juga Habib Hussein ini, yang pertama untuk Boris Bokirnya sendiri itu ialah ia menggunakan lack of effort, yaitu menjadi seseorang yang aktif mendengarkan, memusatkan perhatian pada apa yang orang lain katakan, memahami maksud mereka, memberikan tanggapan, cenderung membutuhkan upaya yang besar dan kita tidak mungkin selalu melakukannya dengan baik. Tapi menurut saya dari podcast ini Boris Bokir sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dapat mendengarkan dan membuat narasumber menjadi merasa nyaman untuk dapat bercerita dan akhirnya mengeluarkan pesan emosi yang dapat tersampaikan pada penonton. Lalu selanjutnya untuk proses pendengaran, ya menurut saya Boris Bokir itu menggunakan yaitu empathic dan objective listening, yaitu empati dalam mendengarkan orang lain, yaitu di sini adalah Habib Hussein Jafar, yang adalah dengan memahami apa yang orang tersebut sampaikan dan bagaimana perasaan mereka. Dalam berempati dapat merasakan apa yang lawan bicara rasakan dan ingin sangat membantu meningkatkan kualitas dari hubungan itu. Jadi menurut saya dengan cara Boris Bokir merespon semua omongan dari Habib Hussein Jafar dengan dapat meluapkan pesan emosinya dengan cara tertawa, menurut saya itu merupakan hal yang sangat baik dan akhirnya membuat Habib Hussein Jafar dapat merasa nyaman. Bib, kan kalau nggak salah saya pernah dengar ya, Iya. tolonglah saudara-saudaramu yang dekat dulu, Lah, saya baru kan- yang jauh. Lah, Ya kan? agamanya kan deketan saya daripada situ. Nah, itu dia. Dulunya kan kita deket. Iya. Jadi saya sama dia kan sama-sama orang lama nih. Iya. Nah, jadi gitu, Pak. Muslim. Kok bisa gitu ya? Iya, maksudnya itu karena rahmat, Pak, tadi. Betul. Kasihan. Iya. Tapi saya hanya ingat, Pak, kata kitab suci saya itu, memang kamu ingin semua orang itu masuk ke agama ini. Betul. Tapi la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ah. Jadi nggak boleh tuh, Pak, maksa-maksa. Jadi ya udah saya nggak maksa-maksa lah, Pak. Enggak ya? Enggak. maksa Saya ya? nggak mau tuh bilang bahwa kalau tidak masuk agama saya masuk neraka gitu. Enggak ya, Pak. aduh. Saya nggak mau Tapi lah. kenapa sambil pukul meja, Nggak Pak? usah gitu, enggak lah. Jangan Enggak. Ntar katanya jadi yang rahmatan lil alamin. Iya, Yang Pak. sejuk. Sejuk. Jangan Enggak ada. Yang damai. Iya. Tenang. Damai, tenang gitu. Iya, juga kan udah lewat lah masa-masanya yang marah-marah. Iya. Muncullah Bapak nih yang sejuk. Sejuk. Gitu, udah kayak AC gitu. Iya. Makanya saya kalau sudah sejuk gini, Pak, ya, tapi masih tidak diikuti, kadang pengen marah juga. Itu dia adalah beberapa cuplikan dari podcast Boris Bokir dan juga Habib Jafar. Dari percakapan dari podcast video tersebut itu dapat disimpulkan bahwa merujuk pada definisi yang tadi saya sampaikan oleh definisi interpersonal communication menurut Twin itu bahwa komunikasi antara komunikator dan komunikan itu saling menanggapi satu sama lain. Jadi mereka tuh saling memberikan feedback satu sama lain gitu. Di dalam video tersebut juga sama-sama menunjukkan keduanya sama-sama menunjukkan komunikasi verbal dan juga non-verbal. Seperti misalnya tadi seperti Habib Jafar yang selalu menjelaskan kayak seperti ini dengan menggunakan bahasa tubuh dan gerakan tangan, dan juga Boris Bokir yang menanggapi dengan bahasa tubuh dan emosi, menunjukkan emosi seperti tertawa yang terbahak-bahak juga seperti itu. Lalu dalam podcast tersebut menurut saya terlihat tidak adanya hambatan yang sangat berlebih, karena untuk tempat sendiri dilaksanakan di tempat yang cukup mempunyai space yang lebar, dengan pencahayaan yang baik dan dengan audio yang baik juga. Namun mungkin kekurangannya adalah karena podcast ini bersifat santai, jadi mungkin karena mereka banyak tertawa, mungkin dengan tawa itu
kadang sangat kencang, jadi kadang dan orang-orang di belakang layarnya juga ikut terpengaruh dengan omongan itu, jadi mereka suara ketawa mereka itu terdengar sampai ke penonton. Mungkin itu yang menjadi suatu sedikit hambatan, namun sisanya tidak terdapat hambatan yang berarti. Seperti misalnya satu, message overload. Untuk message overload itu informasi yang beragam sepertinya tidak terlalu ada. Maksudnya informasi yang beragam itu jadi message overload itu karena mereka hanya berdua, jadi tidak terlalu banyak message, pesan yang terlalu banyak. Jadi mereka hanya antara Habib Jafar dan juga Boris Bokir itu hanya ngobrol berdua, jadi tidak terlalu terdapat informasi-informasi lebih. Jadi hanya antara dua orang yang saling mengobrol satu sama lain, membahas topik yang berbeda-beda, namun tetap kami sebagai penonton dapat tetap enak untuk mendengarnya dan melihatnya. Yang kedua adalah message complexity. Pesan yang disampaikan menurut saya tidak terlalu rumit, karena dari narasumbernya sendiri yaitu Habib Jafar menjelaskan tentang Islam itu sendiri sangat mudah diterima, baik dari kami penonton maupun juga menurut Boris Bokir, di mana maksud dari podcast ini juga menjelaskan tentang ingin menyampaikan bahwa toleransi itu ada, dan menurut saya Habib Jafar sudah menyampaikan pesan itu dengan baik, menjadi narasumber yang baik, tidak terlalu dapat menjelaskan soal Islam pada non-muslim dengan cara yang baik dan dapat diterima. Lalu yang ketiga adalah noise, gangguan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tentang noise dan gangguan itu mungkin dari noise-nya sendiri hanya terdapat dari orang di belakang layar yang ketika Habib Jafar dan juga Boris Bokir itu ngobrol dan mungkin sedikit mengeluarkan candaan, terkadang orang-orang di belakang layar itu tertawa juga, dan kadang itu tertawanya itu kadang membuat suara dari narasumber dan juga komunikator itu jadi tidak terdengar, jadi sedikit tidak terdengar. Mungkin itu bisa dapat menjadi hambatan dalam podcast ini. Mana Yuyun? Katanya mau bikin mie. Dalam podcast ini. Jadi itu dia pembahasan analisis komunikasi interpersonal menurut saya untuk materi pertama ini, yaitu komunikasi interpersonal dari podcast Boris Bokir dan juga Habib Jafar. Siap, terima kasih.